Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi bersama kami di channel Squad Trending. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Maka tak heran apabila dahulu negara kita dijajah oleh negara lain karena menginginkan hasil kekayaan alam tersebut. Namun, di balik kisah pilu dan luka akibat kekejaman para penjajah, menyisakan kisah mistis bagi beberapa lokasi yang pernah menjadi saksi bisu kejadian penjajahan tersebut. Nah, pada video ini, Squad Trending akan membahas beberapa tempat angker bersejarah yang berada di negara kita, Indonesia. Namun, seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe channel Squad Trending, silahkan tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya selalu mendapatkan notifikasi informasi video terbaru channel Squad Trending ini. Pengaruh masa penjajahan, terutama kolonial Belanda, ternyata masih sangat terasa di Indonesia. Hadirnya bangunan tua bersejarah nan angker jadi bukti eksistensinya. Tidak hanya meninggalkan nilai sejarah, bangunan yang juga menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia itu menyimpan banyak kisah mistis. Kisah tersebut kebanyakan datang dari kesaksian orang yang lekat dengan bangunan tersebut. Saking angkernya, konon katanya sering muncul penampakan makhluk halus loh. Tak heran apabila banyak orang yang berkunjung ke bangunan-bangunan tersebut selain untuk berwisata, namun juga untuk berburu sensasi mistisnya. Nah, berikut adalah 7 tempat angker peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, ada bangunan Lawang Sewu di kota Semarang. Bangunan yang berlokasi di dekat kantor gubernur. Lawang Sewu adalah bekas kantor Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Kantor tersebut memiliki banyak pintu dan bangunan berusia ratusan tahun, dan kondisi bangunannya masih berdiri kokoh hingga saat ini. Namun siapa sangka, di balik kekokohannya tersebut terdapat banyak sekali kisah mistis. Bahkan sempat tersiar kabar jika kamu masuk ke dalam, mustahil untuk dapat kembali keluar. Area mistis tersebut terletak di beberapa bagian bangunan seperti sumur tua, pintu utama, lorong-lorong, lokasi penjara berdiri, dan juga penjara jongkok. Kabarnya di area tersebut sering bermunculan penampakan makhluk halus, mulai dari genderuwo hingga kuntilanak. Yang kedua, ada bangunan Batavia Cafe di kota Jakarta. Secara resmi Batavia Cafe diresmikan pada tahun 1993. Namun secara fisik, bangunan tersebut sudah ada sejak tahun 1805, di mana dulunya bangunan itu digunakan sebagai kantor administrasi bagi VOC Belanda. Bentuk bangunan khas Eropa ini memiliki satu kisah mistis yang sering muncul di malam hari. Jika kamu beruntung, kabarnya kamu bakal bertemu dengan seorang noni Belanda yang sangat cantik. Penampakan tersebut sering muncul di sekitaran bangunan Batavia Cafe. Apakah kamu berani? Yang ketiga, ada bangunan Benteng Rotterdam di kota Makassar. Jalan-jalan ke kota Makassar kurang lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi Benteng Rotterdam. Benteng tersebut dibangun oleh warga lokal. Dulunya Benteng Rotterdam sempat jatuh ke tangan Belanda pada saat kerajaan Gorontalo berperang. Di zaman itu, sering terjadi pembantaian tragis yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dan sejak saat itu, menurut kesaksian orang sekitar, kisah mistis di sekitaran bangunan mulai banyak bermunculan. Salah satunya adalah penampakan sosok wanita bergaun putih panjang yang berdiri kaku di depan pintu masuk Benteng Rotterdam. Wah, ngeri sekali ya Sobat Squad Trending. Yang keempat, ada bangunan Benteng Vredenburg di kota Yogyakarta. Benteng Vredenburg adalah bangunan bersejarah tertua dari zaman penjajahan Belanda yang berlokasi di kawasan titik 0 km Yogyakarta atau kawasan Malioboro. Hingga saat ini tembok bangunan tersebut masih berdiri kokoh, padahal struktur bangunannya masih original, yaitu bangunan dengan arsitektur ala Eropa. Benteng bersejarah itu sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai loji atau gedung besar. Di sana terdapat loji setan yang dianggap angker.
Dinamakan seperti itu karena banyak orang yang sering mendengar suara rintihan kesakitan atau jeritan minta tolong. Tempat tersebut diyakini sebagai tempat menyiksa para pejuang ketika zaman penjajahan Belanda. Yang kelima ada Benteng Vastenburg di kota Solo. Jika Yogyakarta punya Benteng Vredenburg, maka Solo memiliki Benteng Vastenburg. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun untuk menahan gempuran penguasa Surakarta pada tahun 1745. Benteng Vastenburg berdiri kokoh dengan kelengkapan militer seperti parit pertahanan hingga meriam. Namun Benteng Vastenburg ini tak bisa luput dari kisah mistis yang menghantui warga sekitar. Masih menjadi sebuah sengketa bahwa Benteng Vastenburg ini memiliki penjara bawah tanah, yaitu tempat penawanan para pejuang Indonesia kala itu. Tidak hanya disekap, tapi para tahanan juga disiksa. Dan konon, menurut kesaksian warga sekitar, penampakan mistis justru hadir di depan Benteng Vredenburg. Beberapa tukang beca yang beraktivitas di sekitar gedung sering melihat penampakan wanita Belanda berkaki kuda yang berjalan secara perlahan. Kejadian tersebut biasa muncul di malam hari ketika aktivitas di sekitar benteng sudah mulai sepi. Yang keenam, ada Hotel Majapahit di kota Surabaya. Di hotel inilah insiden perobekan bendera Belanda terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 silam. Hotel Majapahit juga menjadi saksi sejarah pertumpahan darah arek-arek Surabaya melawan agresi Belanda. Nah, beberapa kisah mistis konon sering hadir di hotel ini. Salah satunya yaitu penampakan wanita bergaun putih yang sedang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Konon ia merupakan arwah perempuan pribumi yang dibunuh di dalam hotel tersebut pada masa penjajahan kolonial Belanda. Dan yang terakhir ada Villa Isola di kota Bandung. Secara arsitektur, Villa Isola di kota Bandung ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Mengusung konsep Art Deco, Villa Isola digunakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Namun kisah mistis justru sudah hadir sejak dahulu kala. Gedung yang dibangun pada tahun 1933 ini dulunya dihuni oleh seseorang yang kaya bernama Dominic Willem Barati. Kesaksian beberapa masyarakat sekitar sering terjadi penampakan Barati bersama anaknya. Ada juga penampakan Anne yang berdansa di ruang tengah. Konon katanya, suara-suara mengerikan juga sering terdengar dari luaran gedung. Wah, sangat mengerikan sekali ya sobat. Demikianlah ketujuh lokasi peninggalan sejarah yang memiliki nilai mistis. Buat kamu yang sudah pernah mengunjungi tempat tersebut, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. See you!